Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan materi terakhir, materi sitokin ya. Sitokin di sini sudah beberapa kali materi-materi sebelumnya ada hubungannya ya terkait waktu pembahasan respon imun non spesifik atau yang innate atau bagaimana perannya sitokin ini pada respon imun adaptif ya. Terus di beberapa penjelasan-penjelasan sebelumnya terkait proses-proses inflamasi, bagaimana diferensiasi dari satu sel kemudian berubah menjadi sel yang lebih berfungsi beda, bagaimana sitokin berperan di situ. Nah, ini singkat saja ya. Saya sedikit mengulangi dulu di sini ya. Mungkin dari kalian yang masih mengingat video pertama kita waktu itu, di sini adalah proses bagaimana patogen masuk ke dalam tubuh ya, yang kemudian di situ yang menjaga adalah sistem imun kita. Ya. Yang saya mau memperlihatkan itu adalah bagaimana satu sel ini dengan sel lainnya. Juga saya sudah pernah sampaikan bagaimana cara agar satu sel ini dalam sel sistem imun kita itu kan banyak ya selnya ya. Banyak sel yang bertugas, baik itu dari penjagaan sistem imun innate, non spesifik, ada sel-sel fagosit, di situ ada sel-sel darah putih ya, yang mononuklear dan polimorfonuklear, juga ada sel yang di sistem imun adaptif atau spesifik yaitu sel T dan sel B, mereka bekerja bagaimana dari banyaknya komponen sel yang tadi itu mereka saling berkomunikasi. Cara salah satunya mereka saling berkomunikasi adalah pesan. Pesan disampaikan dari satu sel ke sel lainnya yaitu melalui mediator. Mediator yang dipakai di sini sebagai pembawa pesan adalah salah satunya adalah sebagai sitokin ya. Jadi sitokin ini merupakan mediator ya. Jadi kalau kalian lihat banyaknya sel-sel ini tadi, bisa lihat di sini adalah mekanisme. Jadi sitokin juga itu sebenarnya juga berfungsi dalam memediasi terjadinya jalur transduksi ya, yang dikatakan ini pensinyalan sel. Masih ingat ini adalah proses di mana toll-like reseptor di situ ya. Jadi dia akan berikatan nanti dengan reseptor-reseptor di situ, dengan reseptor sitokin, dan kemudian akan memicu terjadinya pensinyalan. Nah, ini namanya pensinyalan. Jadi meneruskan sinyal begitu ada komponen dari patogen berupa antigennya yang kemudian dikenali dengan reseptor toll-like ini. Toll-like ini kemudian menjembatani terjadinya pensinyalan atau sinyal itu kemudian diteruskan. Nah, ini kalau penanda putih-putih itu kan, yang putih-putih di latar belakang itu sudah merupakan penanda sitokin. Artinya sitokin memulai mediasi untuk memulai pensinyalan sel di situ. Sitokin kemudian memicu terjadinya pensinyalan sel ini. Ini adalah faktor-faktor jalur transduksi ya, start 1 dan start 2. Dan dia akan meneruskan sinyal itu, berarti dia aktif. Setelah aktif kemudian dia akan meneruskan ke faktor transkripsi seperti IRF. Faktor transkripsi berarti nanti akan masuk ke nukleus ya, masih masuk nukleus. Nah, penanda-penanda yang kalian lihat putih-putih itu di belakang ya, lagi-lagi itu adalah sebuah penanda bahwa sitokin memediasi proses terjadinya transduksi ini. Ini adalah transkripsi ya, faktor fosforilasi. Jadi dia
memicu setelah tadi aktif, kemudian memicu fosforilasi, kemudian setelah itu mengaktifkan faktor transkripsi. Ya, jadi yang berperan lagi di sini adalah sitokin juga. Ya. Saya mungkin videonya akan lebih bisa percepat. Untuk mengulangi nanti saya kirim video ini ke TSR ya. Jadi sudah masuk ke nukleus, faktor transkripsi dari jalur transduksi itu kemudian masuk ke nukleus. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa lihat itu sitokin ya, yang kuning-kuning dilepaskan. Sitokin dilepaskan segera. Jadi ini seperti mengambil paket ekspres supaya lebih nyampe cepat pesannya ke sel-sel lainnya seperti sel apa makrofag. Kemudian nanti setelah itu dari hasil transkripsi ini dikeluarkanlah CD ya yang kita itu sebagai klaster permukaan yang sebagai reseptor apa namanya komponen-komponen prasyarat untuk mengaktifkan sel T ya. Jadi dari situ kalian bisa melihat besarnya peran dari sitokin di sini. Saya rasa ya untuk pengaktifan aktivasi dari sel T saya sudah bahas, jadi saya tidak usah mendalam ke bagian ini. Saya cuma mau memperlihatkan di sini bagaimana peran-peran sitokin di dalam sistem imun. Ya, setelah ini aktif. Ini masih proses aktivasi sel T. Kalian bisa lihat penanda-penanda putih-putih seperti salju itu sudah seperti sitokin ya. Jadi sitokin itu juga dalam hal itu bisa berperan. Nanti saya jelaskan apakah dia mengaktifkan apa namanya memproliferasi atau perbanyakan sel T ya, kemudian diferensiasi kita bisa lihat di sini. Sitokin lagi kan, nah, sitokin setelah beraktivasi antara kompleks MHC dengan antigen dengan sel APC itu dengan sel T ya, sel APC kan kita tahu dia mengantarkan antigen. Mungkin masih ingat komponen-komponen yang dibutuhkan di aktivasi sel T itu tentu saja ada reseptornya, kemudian reseptor sel T sendiri, ada kompleks MHC yang membawa antigen, kemudian ada reseptor klaster apa namanya CD-nya, klaster diferensiasinya, CD80, apalagi ada kostimulator ya. Jadi itu adalah komponen-komponen. Kita lihat di situ sitokin dilepaskan. Ya. Kuning-kuning itu dia lepaskan. Kita bisa lihat sitokin dilepaskan. Nah, penanda aktivasi salah satu apa namanya penanda bahwa sel T helper ya. Kalau sel T helper itu pengaktifan sel T helper itu dengan pelepasan interleukin 12 itu menandakan bahwa sel T helper itu sudah aktif. Interleukin 12, interleukin 4 itu T helper 2 ya. Tumor necrosis factor itu berarti mengaktifkan ini. Aktifkan T helper 2 sudah aktif. Nah, sitokin dilepaskan, artinya kemudian jadi aktif. Jadi sudah menjadi sel T efektor. Kalau kita lihat di situ ya, berbagi-bagi ya, T helper 1, T helper 2. Nah, subpopulasi yang terbaru itu di situ kalian bisa lihat T helper 17. Jadi paling terakhir baru ditemukan itu. Kemudian ada T regulation. T regulation itu juga merupakan yang ada di limfosit ya. Jadi Treg itu. Nah, kalian bisa lihat di situ. Interleukin apa yang dilepaskan untuk mengaktifkan T helper 1 berarti dia akan melepaskan interleukin 2. Kalau T helper 2 itu interleukin 4 ya.
Kalau T helper 17 itu interleukin 6. Nah, kalian bisa lihat di situ. Yang dilepaskan. Setelah sitokin dilepaskan, artinya akan ada lagi prasyarat-prasyarat kejadian-kejadian berikutnya. Seperti dia akan mengaktifkan sel T killer, kemudian mengaktifkan sel B, ya, memberikan syarat atau memberikan pesan ke sel B untuk aktif, kemudian sel T memori dan sel makrofag. Jadi kalau pada sel T helper, begitu T helper tadi dilepaskan, ya segera akan memproduksi mengaktifkan sel MAL, sel B. Ya. Kalian bisa lihat di situ, artinya untuk sel T helper 1 itu berarti dia lebih ke pengaktifasi respon imun yang diperantarai oleh seluler, artinya seperti makrofag, sel T dan sel B. Sedangkan untuk sel T helper kedua dia lebih ke aktivasi imunitas yang diperantarai oleh humoral atau pelepasan humor atau cairan, ya, seperti lepasnya histamin oleh sel MAS, kemudian lepasnya antibodi oleh sel B. Nah, jadi lebih T helper 2 itu lebih ke respon imun yang diperantarai oleh humoral. Sedangkan T helper 1 dengan lepasnya sitokin tadi itu lebih memberikan spesifik bahwa T helper itu lebih bekerja pada respon imun yang diperantarai oleh seluler. Sedangkan untuk T helper 17 dia melepaskan sitokin-sitokin yang lebih berfungsi memberikan respon inflamasi. Ya, masih ingat ya respon-respon inflamasi dengan ciri-ciri KDRT, kalor, dolor, rubor, dan tumor. Ya, saya rasa itu saja pengantar untuk sitokin di situ. Ya, untuk beberapa aktivitas-aktivitas kita, ya, kalian bisa melihat di antaranya. Di situ daftar hadir akan saya tandai sendiri, tidak saya berikan saya tidak membuka di situ setting izin untuk mencentang sendiri absensinya. Absensi saya akan isi jika kalian sudah mengumpulkan tugasnya, ya. Nah, kemudian materi kuliah juga bisa dilihat di situ. Nah, kemudian sedikit ada materi di sini yang Ibu akan sampaikan terkait sitokin. Kalau tadi sudah pengantar, saya rasa sisa dikuatkan dengan beberapa materi-materi, ya. Saya share screen dulu. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa sitokin itu merupakan suatu substansi seperti hormon yang berfungsi sebagai sinyal interseluler yang mengatur respon inflamasi lokal dan sistemik terhadap antigen asing, ya. Sekresinya dibatasi sesuai kebutuhan, ya, self limiting. Jadi pada dasarnya pelepasannya jumlah sitokin itu dalam kondisi dia berlebihan. Artinya di sini kita sudah bisa menemukan suatu indikasi bahwa jika dalam hal sitokin tadi itu dilepaskan berlebihan, artinya merupakan hal yang berbahaya atau tidak memberikan efek baik atau memberikan efek buruk terhadap satu individu yang sakit, ya. Ini yang mungkin kita kenal sekarang dikenal sebagai badai sitokin. Jadi badai sitokin ya dari kata badai artinya dalam hal besar, ya, masif, dan kemudian terus menerus, dan kemudian dalam jumlah yang sangat besar, dan kemudian ya berdampak buruk. Setelah badai kan pasti ada kerusakan, ya, kerusakan masif. Dan kalau di sini pada orang yang individu yang sakit biasanya badai sitokin itu disertai dari orang-orang yang terinfeksi berat, ya, infeksi oleh satu patogen seperti virus. Kalian bisa
sangat lazim, sangat sering kita dengar sekarang ini pasien COVID, beberapa pasien COVID yang kemudian menyebabkan kematian ya. COVID ini kemudian sebagai penyebab kematian rata-rata itu salah satunya di luar dari adalah komplikasi ya, di luar dari karena metabolisme, penyakit metabolisme lainnya. Selain itu juga karena ada proses dari namanya badai sitokin. Jadi respon imun kita ini melepaskan respon yang berlebihan terkait dengan adanya infeksi virus yang masuk ya. Kemudian dia melepaskan dalam kapasitas yang berlebihan yang kemudian menyebabkan kerusakan jaringan. Jaringan yang di mana? Karena ini adalah lokasi areanya adalah di paru-paru, artinya kemudian menyebabkan kerusakan jaringan pada paru-paru tersebut sampai kemudian sesak napas berlebihan dan kemudian menyebabkan kegagalan organ ya. Nah, itu jadi selayaknya sitokin itu disekresi dalam kapasitas yang secukupnya saja. Secukupnya dalam hal ini jika pesan tadi itu sudah bisa disampaikan dari satu sel ini ke sel lainnya, prasyaratnya sekian ya. Misalnya kapasitas sitokin ini sekian dan kemudian bisa tersampaikan pesannya itu yang normalnya. Jenis-jenis sitokin itu sendiri bisa dikelompokkan berdasarkan lokasi ya, berdasarkan asal sel yang melepaskan atau mensekresinya. Jadi kalau kita mengenal ada beberapa istilah sitokin, monokin, ada kemudian limfokin, tambahan di situ interleukin ya. Monokin artinya dia dilepaskan oleh sel monosit, sedangkan limfokin di situ dia dilepaskan oleh limfokin dilepaskan oleh sel limfosit pada umumnya pada sel polimorfonuklear. Ya. Di situ ada nama-namanya interleukin 1, interleukin 6 ya. Jadi penyingkatannya itu interleukin disingkat dengan IL ya, interleukin. Penomoran tidak. Penomorannya ini saya belum menemukan teorinya apa dasar penomorannya ya, yang jelas ini semua memiliki fungsi. Nah, tumor necrosis faktor ini pada awalnya ditemukan dari kejadian trombosis ya, trombosis pada kejadian tumor dan ternyata itu merupakan sebagai pesan bahwa adanya trombosis pada orang yang tumor itu ternyata pesan itu itu sebagai mediator. Nah, mediator yang dilepaskan. Nah, kemudian interferon ya. Interferon ini dilepaskan kebanyakan oleh limfokin yang dilepaskan oleh sel limfosit. Nama-nama lainnya ya bisa seperti interferon ini artinya adalah dari satu sel limfosit ke sel limfosit lain ya, nah, dari kata inter ya. Jadi biasanya jenis interferon ini memang sebagai prasyarat dari satu sel ke sel yang lainnya. Seperti tadi sel T kemudian berproliferasi, Treg berproliferasi menjadi sel T helper 1, TH2, kemudian TH17. Nah, itu adalah salah satu wujud dari interferon. Jadi dari satu sel dari satu sel limfosit ke limfosit yang lainnya. Itu interferon. Fungsi sitokin secara umum selain sebagai mediator tadi, pembawa pesan, bagaimana caranya satu sel dengan sel lain saling berkomunikasi, sitokin di situ juga berfungsi dalam pengendalian hemopoiesis. Ya, hemopoiesis itu kalian juga mungkin masih ingat bagan dari mana asal sel-sel darah dari sel-sel asal ya, menjadi dua sel asal 1, kemudian sel asal 2. Di situ sitokin juga berperan di situ. Ya, berperan dalam mengendalikan hemopoiesis atau pembentukan sel-sel darah. Dan kemudian limfopoiesis yaitu berarti bagaimana sel-sel limfosit itu sel T dan sel B berproliferasi dan kemudian berdiferensiasi. Nah, itu juga sitokin berperan di situ.
Sitokin juga berperan dalam mengendalikan respon imun dan reaksi inflamasi dengan cara mengatur pertumbuhannya, mobilitasnya, dan diferensiasinya. Nah, ya jadi diferensiasi artinya perubahan bentuk ya. Jadi dia begitu meninggalkan satu jaringan seperti monosit, begitu meninggalkan sel darah, kemudian mau berpindah ke organ limpa, nah kemudian dia menjadi makrofag, ya seperti diferensiasi. Berperan dalam patofisiologi beberapa penyakit. Jadi beberapa penyakit kita bisa mengidentifikasi bahwa penyakit ini bisa kita cek diagnosis bagaimana kadar interferonnya, bagaimana kadar interleukinnya, itu bisa dites ya. Jadi berperan dalam patofisiologi beberapa penyakit. Sifat-sifat sitokin itu sendiri, kalian bisa lihat di sini di gambar ada 4 sifat kerjanya, bagaimana kerja dari sitokin tersebut. Di sini dikatakan ada sifat pertama pleiotropism ya, di mana kita tahu ini kalian bisa lihat begitu sel T helper ini teraktivasi ya, kemudian dia akan melepaskan, mensekresikan interleukin 4. Gunanya apa? Dia bisa mengaktifkan produksi produksi antibodi IgE ya, immunoglobulin E, kemudian memicu terjadinya diferensiasi T helper 2 ya. Tadinya dia jadi T helper, kemudian berdiferensiasi menjadi T helper 2, kemudian atau dia justru menghambat produksi makrofag ya, menghambat aktivasi dari makrofag. Jadi dia menghentikan dulu kerjanya dari makrofag. Nah, pleiotropik sini artinya satu jenis sitokin ini dapat diproduksi oleh beberapa jenis sel dan dapat bekerja pada beberapa sel target. Jadi interleukin ini dapat bekerja pada satu target. Satu sitokin ini bisa banyak tugasnya, bisa ke beberapa sel ya target dengan menghasilkan respon yang berbeda-beda. Artinya kalau dia aktifkan sel B berarti fungsinya berbeda dong. Begitu dia mengaktifkan sel T. Kalau dia di sel B dia memproduksi antibodi, kalau dia lepaskan sampai pesannya ke sel T helper ya artinya dia akan mendiferensiasi T helper. Diferensiasi menjadi T helper 2. Itu adalah kerja pleiotropik. Redundansi itu hampir mirip dengan pleiotropik ini, namun di sini adalah dia justru mubasir ya. Dikatakan mubasir ini redundansi karena beberapa jenis sitokin yang dihasilkan dari satu sel ini ya, kemudian tapi fungsinya sama aja. Ini interleukin 2, interleukin 4, interleukin 5 sama aja juga. Dia untuk memproliferasi atau memperbanyak sel B. Jadi ini mubasir redundansi ya, banyak interleukin dilepaskan, banyak jenis dilepaskan, tapi fungsi targetnya sama aja. Nah, bagaimana dengan fungsi sinergis? Jadi mereka sinergi, ada kata sinergi ya. Misalnya sel T helper ini melepaskan sitokin jenis interferon, ini kalau ini berarti gamma. Kemudian jenis makrofag melepaskan tumor necrosis factor. Nah, tapi justru fungsinya sama aja. Sama, melepas dua jenis sitokin yang dihasilkan oleh sel yang berbeda tetapi memberikan fungsi yang sama. Mereka saling bersinergi ya. Satu sitokin dapat mempengaruhi sintesis dan dapat meningkatkan aktivitas sitokin lainnya. Bagaimana dengan fungsi antagonisme ya? Berlawanan dengan fungsi yang dikatakan sinergi. Kalau di sini ini misalnya sama-sama sel T melepaskan interferon gamma, kemudian interleukin jenis 10, kemudian interferon gamma ini ternyata fungsinya mengaktifkan makrofag, sedangkan yang satunya ini justru menghambat aktivasi makrofag. Ya, jadi fungsinya saling antagonis. Nah, interleukin 1. Interleukin 1 itu sumber utamanya dari monosit dan makrofag yang teraktivasi, neutrofil, sel epitel dan sel endotel, fungsinya sebagai mediator respon inflamasi pada imunitas non-spesifik ya. Jadi artinya pada peristiwa non-spesifik dia dilepaskan untuk memberikan respon inflamasi di situ. Ya, berarti ini pada penjagaan pertama
begitu misalnya jenisnya mikroba yang ekstraseluler ya, yang melibatkan komponen imunitas non spesifik. Nah, di sinilah interferon interleukin 1 dilepaskan untuk memberikan respon inflamasi, yaitu adalah pembesaran arteri ya, pembesaran suplai oksigen ke apa namanya, dari darah ya, jaringan darah, kemudian permeabilitas dari darah itu meningkat, kemudian menuju ke tempat infeksi ya, kemudian dilepaskanlah neutrofil sel-sel fagosit di situ ke area-area infeksi. Tipenya interleukin jenis 1 alfa dan interleukin 1 beta. Sekresi interleukin 1 dapat ditingkatkan oleh lateks dan lipopolisaccharid. Jadi kita bisa karena adanya lipopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif, ini bisa menginduksi interleukin 1 dilepaskan ya. Sekresinya bisa terjadi secara langsung, makrofag dirangsang secara langsung oleh substansi tertentu. Artinya kalau ada jenis ini lipopolisakarida, kemudian akan langsung dilepaskan interleukin itu. Secara langsung melalui limfosit T yang kemudian mengaktifasi makrofag untuk mensekresikan interleukin 1. Kita tahu kerjanya makrofag ya. Makrofag itu kan ada di pertahanan sistem imun non spesifik. Dia bisa langsung aktif ke penjagaan, langsung mempagosit antigen atau zat asing, tapi juga dia bisa diaktifkan begitu limfosit sel T aktif baru kemudian mengaktifkan lagi makrofag. Karena kita tahu makrofag itu adalah komponen paling utama dalam sistem imun non spesifik. Dia yang paling punya kekuatan besar atau masif dalam membunuh patogen ya. Penghambat untuk interleukin 1 ini yaitu interleukin jenis 1RA dan sikosporin dan hidrokortison. Jadi jenis-jenis obat-obatan inilah yang kemudian bisa menghambat kerja dari interleukin 1. Makanya dokter-dokter memiliki kapasitas mengetahui sebelum memberikan resep obat-obatan bisa diketahui dulu jenis infeksinya ini apa ya. Misalnya kalau dia ketahui ini infeksi jenis mikroba yang jenisnya ekstraseluler ya, seperti infeksi penyakit yang disebabkan oleh E. coli ya. Nah, itu berarti tidak boleh diberikan pengobatan jenis obat ini. Interleukin 2, interleukin 2 sumber utamanya itu adalah CD4+ dan CD8+ ya. CD8 itu kan ini kita tahu penandanya ya, penanda pada permukaan sel T yang teraktivasi oleh antigen. Jadi sumber utama dari interleukin 2 ini dia disekresi oleh sel T helper dan sel T sitotoksitik. Jadi dua-duanya sel T melepaskan ini jenis interleukin 2. Fungsinya untuk mengklonal ekspansi atau memperbanyak. Jadi kalau kalian lihat di sini kemudian berdobel-dobel berarti berklon, artinya berproliferasi atau memperbanyak diri ya. Memperbanyak diri. Secara kerjanya ya bisa dengan cara autokrin ya. Proliferasi limfosit T yang mensekresikan interleukin 2 tersebut, atau justru dengan cara berkomunikasi jauh ya, proliferasi limfosit T yang ada di dekatnya ya. Dikenal juga dengan dikatakan dia sebagai faktor pertumbuhan untuk sel T ya. Jadi karena kenapa dikatakan faktor pertumbuhan ya, dari lepasnya ini artinya setelah itu dia kemudian akan menjadi aktif dan kemudian berproliferasi. Produksinya dapat ditekan oleh imunosupresor. Jadi dengan pemberian obat-obatan yang mengandung imunosupresor ini justru menekan lepas produksinya interleukin ya. Interleukin ketiga ini diproduksi oleh sel T ya, baik itu T helper 1 dan T helper 2, natural killer dan mastosit. Fungsinya di situ untuk pertumbuhan dan diferensiasi semua sel-sel hemopoietik. Bagaimana juga dengan interleukin 4, dia diproduksi oleh sel T, pada umumnya dia diproduksi oleh
hanya oleh interleukin 4 ini diproduksi hanya oleh T helper 2, kemudian sel B dan mastosit. Di sini dia penting kalau untuk di sel B berarti dia penting di sini dalam hal switching pada saat dia pembentukan isotype dari antibodi tersebut, ya pemasangan isotype-nya. Mungkin Anda masih ingat isotype switching ya pada waktu kita pelajari di antibodi, di mana IgG1 kemudian menjadi IgE. Fungsi utamanya di sini interleukin 4 yaitu respon imun melalui immunoglobulin E. Kalau kita bicara IgE ini erat kaitannya dengan infeksi parasit ya. Jadi infeksi parasit artinya akan dilepaskan antibodi jenis IgE, kemudian sel mastosit dan eosinofil. Nah, untuk sel sistem imun spesifiknya, non spesifiknya itu jenisnya mastosit eosinofil. Karena mastosit ini akan melepaskan jenis histamin. Kemudian dikenal juga dengan B cell stimulating factor atau faktor stimulasi sel B. Itu untuk interleukin 4. Jadi semua ini sebagai penanda-penanda ya. Jadi bisa dikatakan ini mediator ini sebagai sitokin ini sebagai penanda dalam suatu individu yang sakit ya. Suatu individu yang sakit bisa diidentifikasi dengan keberadaan jumlah atau kadar sitokin dalam orang yang sakit tersebut. Nah, ya kalian bisa lihat di sini ya, interleukin 4. Jadi dia bisa mengaktifkan sel B, kemudian sel T ya, sel T helper, kemudian berekspansi menjadi sel T helper 2. Dalam hal yang lainnya berarti dia juga bisa berfungsi antagonis ya. Dalam hal yang lainnya justru dia bisa menghambat aktivasi makrofag. Nah, kemudian untuk di sel B berarti dia akan dalam hal switching. Jadi ini kayak mencari kesesuaian. Switching itu kan mencari kesesuaian ya ini. Ini awal pembentukan sel B kan seperti ini. Untuk reseptor-reseptornya ini belakangan baru terpasang ya. Isotype ya switchingnya ini pada khususnya interleukin 4 ini pada khususnya ke jenis antibodi immunoglobulin IgE dan IgG1. Seperti itu. Interleukin 5 di situ kalian lihat sumbernya dari sel T helper ya yang memiliki penanda permukaan CD4 terutama T helper 2, kemudian sel mast yang teraktivasi sel mastosit. Fungsinya ya adalah aktivasi eosinofil mature ya. Eosinofil berarti lebih erat dengan ke parasit ya. Stimulasi pertumbuhan dan diferensiasi eosinofil, stimulasi proliferasi sel B untuk kemudian memproduksi immunoglobulin A. Nah, kalian bisa lihat di sini bagaimana cara respon imun menanggapi terhadap infeksi parasit ya. Yaitu awalnya adalah disekresikanlah interleukin 4. Di situ yang dia bisa menstimulasi produksi immunoglobulin E. Setelah itu immunoglobulin ini kemudian bekerja sama dengan komplement ya, kemudian membungkus parasit tersebut dengan bantuan komplement dan IgE ini antibodinya, kemudian dia mengikat. Setelah itu dia saling berikatan dengan eosinofil. Eosinofil ini berteman ya dengan sel-sel leukosit dari jadi sel darah putih itu kan neutrofil, eosinofil. Di awal-awal saya sudah pernah sampaikan eosinofil ini khusus menangkap atau memfagosit jenis parasit ya, cacing-cacingan itu eosinofil. Kalau neutrofil dia sukanya memfagosit jenis yang dari bakteri ya. Jadi ini merupakan pertahanan yang jadi ini kita bisa lihat di sini kerjasama antara kerjasama antara sistem imun spesifik yaitu antibodi atau sel B,
kerjasama dengan komplemen. Komplemen adalah bagian dari sistem imun non-spesifik. Nah, eosinofil juga merupakan bagian dari sistem imun non-spesifik karena dia merupakan sel fagosit. Jadi mereka saling berikatan antara ini tadi antibodi yang sudah membungkus parasit, kemudian berikatan dengan eosinofil. Setelah aktivasi eosinofil, artinya eosinofil ini akan melepaskan ya. Jadi kerjasama ya, ada antara dua jenis interleukin 4 dan interleukin 5 yang mengaktifkan eosinofil. Setelah itu parasitnya bisa dihancurkan atau dikalahkan. Jenis yang lainnya interleukin 6, dia diproduksi oleh monosit dan makrofag yang teraktivasi, bisa dihasilkan oleh sel endotel dan fibroblast, ya, juga dihasilkan oleh limfosit T yang sudah teraktivasi. Sekresinya dipicu oleh adanya antigen, ya, jadi pasti yang memicu paling utama adalah ada antigen, kemudian atau respon sebelumnya dari interleukin 1 dan tumor necrosis factor. Dia berperan baik pada respon imun alamiah maupun respon imun yang dapatan atau non-spesifik dan spesifik. Jadi interleukin 6 itu bisa juga sebagai indikator yang kita bisa deteksi pada orang yang sakit. Ya. Interleukin 10 diproduksi oleh sel monosit dan makrofag yang teraktivasi serta limfosit T. Jadi dia interleukin 10 ini diproduksi atau disekresi oleh sel monosit dan makrofag yang teraktivasi. Fungsinya dia inhibitor dari respon imun, pengontrol respon imun alamiah dan respon imun seluler. Jadi pada artinya kalau tadi kita di depan tadi ketahui fungsi sitokin adalah sebagai pengontrol, jadi ada kalanya respon imun itu kan dirangsang oleh antigen dia langsung aktif. Tetapi sitokin ini bisa mengendalikan. Dia bisa mengetahui yang mana bisa duluan dulu aktif, jangan semua langsung bisa ini ya, membabi buta untuk menangkap antigennya. Nah, dia bisa dengan segera menghambat dulu, hambat fungsi ini. Seperti yang tadi ada yang bisa menghambat fungsi makrofag karena dia maksudnya dia mungkin biarkan dulu misalnya seperti tadi untuk jenis parasit. Makrofag tidak perlu diaktifkan di situ kan. Makrofag tidak perlu diaktifkan karena kalian bisa lihat interleukin 4 ini. Nah, interleukin 4 ini dia menghambat karena dia katakan makrofag tidak perlu turun tangan di situ. Ya cukup yang kerja adalah antibodi dengan komplemen, kemudian kerja berikatan dengan sel sistem imun spesifik yang lainnya eosinofil. Jadi karena kita tahu makrofag itu seperti sel T yang ada pada sistem imun spesifik. Jadi dia jagoan yang ada di sistem imun. Jadi makrofag itu jagoan utama yang ada pada sistem imun non spesifik, penjaga pertama. Tetapi pasukan-pasukan lainnya itu adalah sel-sel fagosit seperti neutrofil, eosinofil, basofil, ya merupakan sel-sel fagosit yang bisa langsung memakan. Monosit dan makrofag juga bisa bekerja fagositosis, tapi dia sebagai pemeran utama. Jadi dia lebih nanti kerjanya jenis patogen yang lebih berbahaya, yang nanti dia berikatan dengan sel T, ya. Jadi di situ. Disitulah perbedaannya kenapa ada beberapa fungsi yang kita tahu sitokin sebagai pengontrol respon imun. Pengontrolnya dalam hal ini adalah dia bisa mengetahui siapa yang akan langsung berperan di sini, ya. Seperti itu. Nah, interleukin 12 diproduksi oleh monosit dan makrofag yang teraktivasi serta sel dendritik, ya. Diproduksi oleh monosit dan makrofag, teraktivasi serta sel dendritik. Interleukin 12 inilah yang banyak kita bisa lihat jumlahnya pada orang-orang yang terinfeksi seperti sekarang ini COVID, itu interleukin 12 bisa disebagaikan indikator bahwa produksi interleukinnya ini kemudian banyak. Ya, dibandingkan kemudian jadi nanti kalian bisa baca di artikel yang saya sudah kirimkan di situ bahwa untuk pasien COVID yang kemudian mengalami badai sitokin itu artinya karena pusat infeksinya orang COVID itu ada di paru-paru ya. Jadi di sana adalah pusat
peperangan. Jadi kemudian sel-sel limfosit itu meninggalkan jaringan darah menuju jaringan limpa, jadi jaringan limpa dan darah itu semua mempusatkan dirinya ke paru-paru. Artinya di sana, di darah itu artinya akan mengalami kekurangan sel-sel darah putih, sel-sel leukosit. Jadi orang-orang yang COVID tadi dengan gejala berat itu bisa diidentifikasi dari darahnya, dari leukositnya, kemudian menjadi menurun. Menurun, kemudian kita cek interleukinnya meningkat, artinya betul ini adalah merupakan infeksi yang berat. Yang bisa kemudian memicu terjadinya badai sitokin di situ. Sekresi dipicu oleh adanya mikroba. Jadi dengan adanya rangsangan dari adanya mikroba, dia mengetahui ini ada serangan zat asing, dia segera disekresi oleh monosit dan makrofag untuk menyampaikan melakukan fungsinya. Jadi dia dilepaskan sebagai fungsinya untuk mediator ya, respon imun alami tahap awal. Jadi pada umumnya interleukin 12 ini ada di awal-awal ya. Begitu dia diserang oleh zat asing, nah interleukin 12 ini ada di respon awal. Menginduksi respon imun seluler pada respon imun dapatan yang spesifik. Jadi dia sebagai pembawa pesan tadi, begitu faktor transkripsi sudah aktif, dia segera membawa pesan tersebut ke sel T bahwa sel kita lagi diserang oleh antigen atau zat asing. Ya, yang lainnya itu adalah tumor necrosis factor ya. Ini kita lihat kerjanya interleukin 12, dia ada di respon-respon awal. Begitu tubuh kita diserang oleh mikroba ya. Awalnya adalah aktivasi makrofag, ini adalah komponen dari sistem imun non spesifik. Makrofag di sini sudah bisa bekerja sebagai karena dia mempagosit mikroba. Kemudian kita lihat di sini yang berperan sebagai antigen presenting cell yang mengantar antigen itu sel dendritik. Ya, walaupun makrofag juga bisa berfungsi sebagai APC, tapi yang membawa antigen di sini adalah sel dendritik. Sel dendritik itu kalau pada pasien COVID juga di situ karena ada di paru ya. Di paru itu yang komponen sistem imun di sana itu sistem imun non spesifik pertama adalah makrofag, dendritik, makrofag alveolar ya yang ada di paru. Kemudian sel dendritik itu komponen sistem imun non spesifik. Nah, setelah itu dia lepaskan karena adanya rangsangan mikroba ya, rangsangan zat asing. Kemudian kita lihat tadi sumber utama aktivasinya dari mikroba ya. Setelah itu kemudian dilepaskan interleukin 12. Apa efek-efeknya? Setelah itu diaktifkan sel T helper ya. Sel T helper kemudian terjadi teraktivasi, kemudian dia menstimulasi sini sekresi dari interferon gamma kemudian mengaktifkan makrofag. Nah, ini kita lihat bahwa ini makrofag ini akan pembunuh utama untuk sistem imun non spesifik. Jadi walaupun dia sebagai komponen di lapis pertama, tetapi dia bisa aktif juga langsung ya. Ini kita lihat makrofag ada di sini ya, tapi kan ini jumlahnya banyak. Jadi kita butuh makrofag dalam jumlah banyak karena kita tahu dia sebagai pembunuh utama juga sama dengan sel T ya, sel T. Nah, jadi kemudian dia butuh bantuan. Setelah sel T helper aktif, dia butuh lagi bantuan untuk aktifkan lagi jenis makrofag lainnya untuk membantu mempagosit mikroba. Karena kita tahu jumlah mikroba yang tadinya dalam jumlah sekian, nanti bisa dalam waktu yang cepat dia bisa memperbanyak dirinya ya juga. Mikroba ini bereplikasi dalam jumlah yang banyak, jadi kewalahan. Jadi sistem imun sendiri juga akan kewalahan. Nah, jadi inilah respon-responnya setelah interleukin 12 dilepaskan, kemudian mengaktifkan sel T sitotoksitik ya sebagai pembunuh utama untuk sistem imun spesifik pada sel T ya. Jadi kemudian akan membunuh sel yang terinfeksi tadi. Nah, itu tumor necrosis factor ya, tumor necrosis seperti saya sebutkan tadi, dia awal munculnya ini diketahuinya ada yang berperan dikatakan tumor necrosis factor ini pada awalnya ditemukan pada saat kejadian tumor trombosis ya. Nah, ini sebagai mediatornya tumor necrosis factor. Tapi kemudian dia
di lain tempat dia bisa teraktivasi ya, apa namanya, dia bisa dilepaskan juga dari sumber lainnya. Begitu monosit dan makrofagnya teraktivasi atau sel T distimulasi oleh antigen. Begitu sel natural killernya aktif ya, kita tahu kan sel natural killer memang lebih khusus ke infeksi virus dan kemudian adanya tumor ya. Jadi kalau erat kaitannya ini natural killer cell, kemudian tumor necrosis factor dengan peristiwa apoptosis atau program kematian sel. Nah, juga bisa dilepaskan oleh begitu sel mast aktif, sel mastosit aktif. Nah, produksi tumor necrosis factor ini dipicu oleh adanya stimulasi dari LPS atau lipopolisakarida yang jadi misalnya jenis bakteri patogen ini merupakan bakteri gram negatif yang melepaskan lipopolisakarida. Nah, kemudian itu bisa menjadi pemicu aktifnya atau dilepaskannya tumor necrosis factor. Fungsi lainnya itu merupakan mediator sebagai perantara potensial dalam respon inflamasi yang akut. Jadi tumor necrosis factor ini tadi yang saya bilang ya, jadi lebih spesifik untuk jenis patogen yang sudah lebih masa inkubasinya menyebabkan kejadian infeksinya sudah masuk ke fase inflamasi yang akut ya. Jadi masa inkubasinya sudah apa namanya, jumlah patogen itu pun juga sudah dalam jumlah yang banyak, jadi sudah menyebabkan inflamasi yang akut. Bertanggung jawab pada komplikasi sistemik pada infeksi yang berat, umumnya bisa ditandai dengan ada kejadian sepsis di situ ya. Nah, jadi tumor necrosis factor itu bisa sebagai indikator untuk jenis inflamasi yang akut. Ya, kalian bisa lihat di situ untuk beberapa gangguan-gangguan ya, pada gangguan pada apa namanya, beberapa organ, lever, otak, jantung, ya pembuluh darah khususnya pada proses apa namanya ini trombos nih, pada hati ya, sumsum tulang, endotelial. Nah, kalau kita bisa melihat indikatornya di sini ya. Kalau misalnya dalam plasma konsentrasinya kurang dari 10 sampai minus 9 molar ya, kuantitasnya berarti ini efek yang dia lakukan di dalam tubuh kita ini ya. Ya, ini yang akan menandakan bahwa jumlahnya apa namanya, jika efeknya sudah infeksi sistemik berarti sudah ke sistem. Artinya jumlah TNF itu dalam kondisi yang berat ya, moderate. Nah, kemudian antara sedang-sedang, antara di tengah-tengah ya moderate. Jika kemudian kuantitasnya sudah dalam kondisi yang tinggi dalam plasma, artinya dia bisa menyebabkan septic shock ya, bisa kegagalan ke organ ya. Nah, bisa kita lihat pada jantung ya, jadi dikatakan septic shock. Jadi kemudian menjadi gangguan pada organ kita. Pada pembuluh darah jadinya menjadi ada trombus, kemudian pada hati menjadi hipoglikemia. Interferon di situ, kita bisa lihat klasifikasi interferon, ada interferon alfa, interferon beta, interferon gamma ya, interferon gamma. Dari tipe-tipenya karena kita tahu interferon itu ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Interferon alfa dan beta adalah satu subtipe ya dari tipe 1. Jadi interferon gamma ini merupakan perwujudan dari tipe interferon tipe 2. Nah, interferon itu disingkat dengan IFN, interferon. Ya. Aktivasi aksi biologi dari interferon alfa dan beta di situ kalian bisa lihat di sini ya. Ada tipe 1 karena kita tahu dari adalah alfa dan beta itu merupakan wujud dari tipe 1 interferon ya. Ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, jadi kita tahu ini adalah seperti reseptor dari interferon ya. Jadi sel yang tidak terinfeksi. Nah, kemudian setelah itu begitu ada virus ya, interferonnya tadi ini akan menyebabkan terinduksi ya, bisa menjadi sebagai reseptor untuk masuknya
virus tersebut ke dalam sel ya, menginduksi enzim yang akan memblok replikasi viral ya. Jadi di sini kerjanya dari tipe interferon 1 ini dia bisa memblok replikasinya. Jadi pada saat di sini dia bisa mencegah virus tersebut untuk bereplikasi ya, dengan adanya dengan adanya reseptor interferon ini. Nah, di sini kita bisa lihat jika setelah kemudian sel ini kemudian menjadi aktif karena ceritanya dia sudah terinfeksi ya, sudah berikatan dengan reseptor interferon, jadi kemudian menjadi virus tersebut sudah menjadi terinfeksi. Nah, setelah itu dia kemudian sebagai reseptor yang akan kemudian mengaktifkan sel T limfosit ya. Sel T limfosit ini, dan setelah itu kemudian akan menyebabkan peningkatan ekspresi dari MHC kelas 1 yang pada sel yang terinfeksi yang dia akan dibunuh oleh sel T limfosit ini. Ya, jadi ini kemudian akan menjadi mengkerut dan artinya ini selnya sudah akan menjadi mati. Itu ya, jadi kerja dari interferon itu sendiri untuk khusus ke tipe 1 alfa dan beta. Untuk jenis interferon yang gamma berarti dia lebih ke infeksi yang lebih akut di sini ya. Lebih akut di sini. Jadi dia melibatkan respon imun non spesifik dengan spesifik ya. Kita lihat sini makrofag, interferon gamma ya, makrofag interferon gamma begitu makrofag aktif dia akan dilepaskan ya, kemudian mengaktifkan makrofag dan akan meningkatkan aktivitas mikrobisidalnya, aktivitas untuk mempagosit. Jika interferon ini dilepaskan oleh sel B, dia akan menyebabkan begitu dia sel B-nya ini berproliferasi, dia kemudian membuat isotype switching untuk opsonizing nih, opsonisasi tah. Dia bungkus, dia ini komplemen ya, yang biru ini kan komplemen. Jadi dia membantu antibodi untuk membungkus antigen ini untuk lebih nanti cepat dimakan oleh makrofag. Ini kerja dengan makrofag. Nah, kemudian sel T naif di sini dia sel T helper, kemudian akan menjadi berkembang menjadi sel T effector yang aktif. Nah, jika interferon ini dilepaskan dari adanya dia akan mengaktifkan peningkatan ekspresi dari MHC major histocompatibility complex yaitu dengan antigen presenting cell. Jadi kita tahu ini kan antigen presenting cell-nya ya. Untuk lebih meningkatkan ekspresinya ke MHC, kompleks antigen dengan MHC ya. Kita ingat waktu syarat untuk aktivasi sel T. Fungsi sitokin ini sendiri ya, kita lihat pada umumnya dia seperti ini. Tadi kan ingat interleukin 12 ada di respon awal-awal ya. Interferon gamma juga ada di awal-awal ya. Kalian bisa lihat di sini mikroba ini menjadi sebagai stimulus atau perangsang aktifnya natural killer. Natural killer ini kemudian akan melepaskan interferon gamma untuk mengaktifkan makrofag. Begitu makrofagnya aktif ya, kemudian dia bisa berfungsi sebagai fagositosis, juga bisa meningkatkan fungsi inflamasi nih, inflamasi. Makrofag akan melepaskan tumor necrosis factor jenis interleukin 1 dan chemokine untuk melakukan proses inflamasi. Inflamasi meningkat, tanda-tanda inflamasi adalah peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang akan menyebabkan neutrofil akan keluar ya dari jaringan pembuluh darah. Nah, ini neutrofilnya keluar dari pembuluh darah dan kemudian akan membantu untuk mempagosit bakteri. Jadi karena ini ceritanya proses pelepasan rangsangan ya. Jadinya efek yang ditimbulkan oleh jaringan itu efek yang dirasakan bisa jadi dengan sakit atau memanas atau membengkak ya. Karena adanya tadi itu permeabilitas dari pembuluh darah.
Nah, fungsi-fungsi yang lainnya kita lihat di adaptif, immune response, bagaimana kerja dari sitokin itu. Begitu APC yang sudah mengaktifkan sel T, ya, dia akan melepaskan. Nah, kita tahu interleukin 2 itu kan diproduksi oleh sel T ya, baik itu sel T helper dan sel T sitotoksitik. Jadi dia lepaskan interleukin 2, kemudian dari situ akan mengaktifkan proliferasi atau perbanyakan dari sel T itu. Nah, setelah dia memperbanyak dirinya, dia lepaskan macam-macam. Ada interferon gamma untuk mengaktifkan makrofag, dia lepaskan interleukin 2, interleukin 4, interferon gamma, dan interleukin 5 untuk mengaktifkan sel B untuk mensekresi antibodi atau juga untuk mengisotype switching-nya. Nah, atau penyesuaian isotype-nya ya. Nah, kemudian setelah itu di lain tempat dia bisa melepaskan interleukin 2 dan interferon gamma untuk mengaktifkan sel T sitotoksitik. Jadi kita bisa lihat sumber utama dari interleukin 2 itu bisa dari sel T helper, juga bisa dari sel T sitotoksitik. Setelah itu dia akan menjadi diferensiasi menjadi sel T yang efektor yang aktif ya. Saya rasa itu saja untuk penjelasan Ibu ke sitokin. Nah, saya mau perlihatkan lagi satu ya. Jadi kalian bisa baca-baca di artikel ini apa respon imunitas dan badai sitokin ini terkait dengan penugasan yang saya berikan. Penugasan yang saya berikan di situ. Ada artikel yang sangat menarik untuk kalian bisa baca-baca respon imun yang terjadi untuk orang-orang yang terkena coronavirus, khususnya di sini dihubungkan dengan kejadian ARD ya. Jadi dia kena dia kena sindrom ARDS, sorry. Jadi dia juga kena seperti sindrom kepernapasan. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ya bagaimana hubungannya yang kita sudah bahas tadi di depan bahwa desitokin awal-awalnya bagaimana kejadiannya ya. Nah, kita bisa lihat jadi kita kan tahu bahwa sitokin tadi itu secara alamiah harusnya dia dilepaskan dalam kuantitas yang cukup, tidak boleh berlebihan. Tapi kadang-kala dia kemudian karena akan memberikan respon yang berlebihan, sitokinnya dilepaskan dalam hal ini dikatakanlah badai sitokin. Kalian bisa baca-baca di sini sampai di akhir ya. Jadi untuk orang-orang yang kalian bisa baca di situ nanti indikator-indikatornya untuk mengetahui orang tersebut terkena infeksi yang berat untuk pasien SARS ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah sel darah putihnya kemudian akan menjadi penurunan ya, penurunan yang meningkat untuk jenis limfosit dan eosinofilnya sangat rendah ya dibandingkan dengan pasien pneumonia non infeksi SARS-CoV-2. Jadi itu sudah banyak datanya ditemukan bahwa perbandingan antara orang infeksi pneumonia normal dengan infeksi paru yang disebabkan oleh SARS itu kejadiannya adalah limfosit dan eosinofilnya menjadi lebih rendah. Kenapa? Saya sudah sampaikan tadi bahwa karena daerah infeksi itu ada di paru, jadi dari limpa, sel T tadi yang dari limpa kemudian akan meninggalkan limpa menuju ke paru untuk membantu infeksi ke sana, membantu turun ke lokasi ya, ke lokasi peperangan di sana. Jadinya kemudian di limpa dan sel darah itu kemudian menjadi menurun kapasitas jumlahnya. Nah, jadi kalian bisa baca ini untuk melihat menjawab pertanyaan yang ada di tugas yang saya berikan. Saya rasa itu saja dari Ibu. Kalian bisa mengulang-ulang videonya mulai dari kuliah pertama sampai yang pertemuan ke-7 ini untuk bahan ke ujian MIT kita. Sukses ujiannya, jangan pernah berhenti untuk surut untuk
belajar ya, semangatnya tetap harus dijaga walaupun dalam kondisi pandemi ini, tetap jaga kesehatan, patuhi terus protokol kesehatan supaya kalian, diberikan terus, penjagaan dari terinfeksinya, tertularnya, eee, dari, virus yang berbahaya ini ya. Semoga doa di akhir Ramadan, semoga kemudian kita bisa lepas dari pandemi ini segera ya, sebarkan terus kalian sebagai agen dari orang biologi, orang saintifik, sebarkanlah terus, wujud-wujud saintifik kalian dengan cara memberikan kampanye-kampanye sosial dengan ke masyarakat untuk lebih patuh terhadap protokol-protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.